Selamat malam rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 1, kelas 2 IHMA mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan sebuah isu krusial dalam ketatanegaraan Indonesia. Saya Putri Jusinta bersama rekan saya Irfan Ahmad, Gracesia Natalia Simamora, Vira Priliandini, dan Rizka Salsabila akan mengupas tuntas mengenai pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal dengan sebutan Omnibus Law. Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020 telah menjadi salah satu topik paling hangat dan kontroversial dalam diskursus hukum dan politik di Indonesia. Sejak awal perumusannya hingga pasca pengesahannya, undang-undang ini terus menuai pro dan kontra dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari akademisi, pengusaha, hingga serikat buruh dan aktivis lingkungan. Mengapa undang-undang ini begitu menarik perhatian? Apa saja isu-isu yang melingkupinya dan bagaimana kita sebagai mahasiswa hukum menyikapinya? Hari ini kami akan mencoba mengurai kompleksitas ini dengan analisis yang mendalam dan berdasarkan logika hukum. Pemerintah resmi mengeluarkan 49 aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Aturan turunan ini terdiri dari 45 peraturan pemerintah atau PP dan 4 peraturan presiden atau Perpres. Peraturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja dinantikan dunia usaha untuk mendorong terciptanya lebih banyak investasi, sekaligus juga menggerakkan roda ekonomi lewat berbagai kepastian bagi pekerja dan pengusaha. Kalian udah cek putusan MK soal Undang-Undang Ciptaker belum? MK mengubah sebagian aturan Undang-Undang Cipta Kerja karena materinya dinilai tidak sinkron dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama. Salah satu yang krusial soal pengupahan. Apa iya ini tanda-tanda naik gaji? Sebelumnya, di Undang-Undang Ciptaker, upah minimum buruh ditentukan pakai rumusan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Hitungan ini dilakukan BPS dan ditetapkan kepala daerah sampai tingkat kabupaten kota atas saran Dewan Pengupahan. Tapi di Undang-Undang Ciptaker, Dewan Pengupahan tidak berperan aktif. Nah, putusan MK ini juga menghidupkan kembali Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan ini adalah lembaga non-struktural yang terdapat unsur pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, perguruan tinggi, dan pakar. Balik lagi soal gaji, dengan putusan MK ini rumus hitung-hitungannya berubah lagi dari yang sebelumnya karena harus menggambarkan komponen hidup layak yang sebelumnya nggak ada di Undang-Undang Ciptaker. Padahal dulu di Undang-Undang Ketenagakerjaan ada loh. Untuk memahami mengapa Undang-Undang Cipta Kerja ini lahir, kita perlu melihat kondisi sebelum adanya undang-undang ini. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam upaya meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Birokrasi yang berbelit, tumpang tindihnya regulasi di berbagai sektor, serta proses perizinan yang panjang dan tidak efisien seringkali menjadi hambatan utama bagi investor, baik dalam domestik maupun asing. Pemerintah melihat bahwa banyaknya undang-undang sektoral yang saling bertabrakan dan tidak sinkron menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks inilah konsep Omnibus Law diusung. Omnibus Law adalah metode pembentukan undang-undang yang menggabungkan, mengubah atau mencabut berbagai ketentuan dari banyak undang-undang yang berbeda ke dalam satu undang-undang payung. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan regulasi, memangkas birokrasi, dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Pemerintah secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan utama Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia, meningkatkan daya saing ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, apakah tujuan mulia ini sejalan dengan implementasinya? Mari kita dengarkan perspektif dari rekan saya berikut, Irfan Ahmad. Terima kasih Putri Jusinta. Melanjutkan pembahasan dia, mari kita telah lebih dalam mengenali klaim-klaim positif dan manfaat yang diharapkan dari Undang-Undang Cipta Kerja, terutama dari perspektif pemerintah dan kalangan pengusaha. Sebagaimana yang kita ketahui, undang-undang ini dirancang untuk menjadi terobosan hukum yang dapat mengakselerasi pembangunan ekonomi nasional. Salah satu klaim utama dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah kemampuannya dalam menyederhanakan perizinan usaha. Sebelum undang-undang ini, pelaku usaha seringkali dihadapkan pada labirin regulasi dan perizinan yang kompleks, memakan waktu dan berpotensi memicu praktik korupsi. Undang-Undang Cipta Kerja berupaya memangkas birokrasi ini melalui pendekatan berbasis risiko dan integrasi perizinan melalui sistem online Single Submission atau OSS. Dengan sistem ini, perizinan berusaha diharapkan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien.
Hal ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan terkait perizinan berusaha dalam undang-undang sektoral, serta Pasal 8 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur tentang perizinan berusaha berbasis risiko. Penyederhanaan perizinan ini secara langsung diharapkan dapat meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi. Dengan kemudahan dan kepastian dalam berusaha, investor akan lebih tertarik untuk menanamkannya modal di Indonesia. Peningkatan investasi ini pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Argumen ini didasarkan pada teori ekonomi bahwa investasi adalah salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Undang-Undang Cipta Kerja melalui berbagai pasalnya berupaya menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, baik domestik maupun asing, dengan harapan dapat menciptakan efek domino positif bagi perekonomian secara keseluruhan. Tujuan fundamental dari Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana namanya adalah penciptaan lapangan kerja, dengan asumsi bahwa kemudahan berusaha akan mendorong pembukaan usaha baru dan ekspansi bisnis. Maka secara logis akan terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja. Pemerintah mengklaim bahwa undang-undang ini akan membuka jutaan lapangan kerja baru setiap tahunnya, yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. Ini merupakan janji utama yang menjadi dasar legitimasi pembentukan undang-undang ini. Selain investasi besar, Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan perhatian khusus pada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Berbagai kemudahan dan insentif diberikan kepada UMKM, mulai dari perizinan yang lebih sederhana, akses pembiayaan, hingga kemudahan dalam pendaftaran merek dan sertifikasi produk. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional serta meningkatkan kontribusi mereka terhadap penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dalam bab 5 Undang-Undang Cipta Kerja yang secara khusus mengatur tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Demikianlah beberapa aspek positif yang menjadi klaim utama dari Undang-Undang Cipta Kerja, namun setiap kebijakan besar tentu saja memiliki sisi lain yang perlu kita cermati. Untuk itu, mari kita dengarkan pandangan dari rekan saya mengenai aspek-aspek kontroversial dari undang-undang ini. Terima kasih kepada Irfan Ahmad. Setelah kita mendengar klaim-klaim positif dari UU Cipta Kerja, kini saatnya kita melihat sisi lain dari koin yang sama, yaitu berbagai kritik dan kontroversi yang menyertai pengesahan undang-undang ini. Kritik ini sebagian besar datang dari kalangan buruh, aktivis lingkungan, dan masyarakat sipil yang merasa dirugikan atau khawatir akan dampak negatif dari undang-undang ini. Salah satu sektor yang paling banyak menuai kritik adalah ketenagakerjaan. UU Cipta Kerja dianggap mengubah secara fundamental beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang selama ini menjadi payung hukum perlindungan buruh. Poin-poin krusial yang menjadi sorotan antara lain perubahan ketentuan pesangon. Adanya perubahan formula perhitungan pesangon yang dianggap mengurangi hak-hak buruh ketika terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan berkurangnya jaring pengaman sosial bagi buruh. Yang kedua, fleksibilitas kerja atau kontrak atau outsourcing. UU Cipta Kerja memperluas cakupan pekerjaan yang dapat dipekerjakan dengan sistem kontrak dan outsourcing. Kritik muncul karena hal ini dikhawatirkan akan mengurangi kepastian kerja, memperbanyak pekerja dengan status tidak tetap, dan melemahkan posisi tawar buruh. Pekerja kontrak dan outsourcing seringkali tidak mendapatkan hak-hak yang sama dengan pekerja tetap, seperti tunjangan dan jaminan sosial yang komprehensif. Yang ketiga, ada isu upah minimum dan jam kerja. Meskipun ada penyesuaian, beberapa pihak mengkhawatirkan formula upah minimum yang baru tidak lagi berpihak pada buruh, serta potensi eksploitasi jam kerja yang lebih panjang tanpa kompensasi yang memadai. Perubahan-perubahan ini yang diatur dalam bab 4 Undang-Undang Cipta Kerja tentang ketenagakerjaan dianggap oleh serikat buruh sebagai kemunduran dalam perlindungan hak-hak pekerja dan lebih menguntungkan pengusaha. Selain ketenagakerjaan, isu lingkungan hidup juga menjadi perhatian serius. Undang-Undang Cipta Kerja dianggap menyederhanakan proses perizinan lingkungan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, yang dikhawatirkan akan melemahkan standar perlindungan hukum. Kritik menyebutkan bahwa kemudahan perizinan ini dapat membuka peluang bagi proyek-proyek yang berpotensi merusak lingkungan tanpa pengawasan yang ketat. Hal ini berpotensi menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap ekosistem dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Beberapa pasal dalam bab 3 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
menjadi sorotan utama. Salah satu kritik paling fundamental terhadap Undang-Undang Cipta Kerja adalah proses pembentukannya yang dianggap tidak transparan dan minim partisipasi publik. Banyak pihak merasa bahwa proses legislasi dilakukan secara terburu-buru tanpa melibatkan secara memadai pemangku kepentingan yang terdampak langsung, terutama buruh dan masyarakat adat. Kritik ini semakin menguat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Puncak dari kontroversi ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 garing PUU strip 18 Romawi garing 2020 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Artinya, UU ini tetap berlaku untuk sementara waktu, namun harus diperbaiki dalam jangka waktu 2 tahun. MK menemukan adanya cacat formil dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja, yaitu tidak terpenuhinya asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna. Putusan ini menjadi penegasan bahwa proses legislasi yang baik tidak hanya tentang substansi, tetapi juga tentang prosedur yang demokratis dan partisipatif. Berbagai kritik dan putusan MK ini menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja bukan hanya sekedar produk hukum, tetapi juga cerminan dari tarik-menarik kepentingan dan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hak-hak dasar. Untuk analisis hukum yang lebih mendalam, saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih kepada Gracesia Natalia Simamora. Saya di sini Vira Aprilia Andini dengan NPM 2451005 akan melanjutkan pembahasan ini. Nah, setelah kita melihat berbagai perspektif, kini kita akan masuk ke dalam analisis hukum yang lebih mendalam mengenai Undang-Undang Cipta Kerja serta dampaknya terhadap sistem hukum dan sosial ekonomi di Indonesia. Analisis ini akan didasarkan pada logika hukum dan metode interpretasi serta konstruksi hukum. Nah, metode Omnibus Law yang digunakan dalam pembentukan UU Cipta Kerja adalah pendekatan legislasi yang relatif baru di Indonesia. Metode ini memungkinkan perubahan atau pencabutan banyak undang-undang sekaligus dalam satu payung hukum. Secara teoritis, metode ini memiliki kelebihan dalam menyederhanakannya, regulasi dan mempercepat proses harmonisasi hukum, namun ia juga memiliki kekurangan, terutama jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Kekurangannya adalah potensi terjadinya kesalahan substansi, kekurangannya fokus pada isu spesifik, dan yang paling krusial minimnya partisipasi publik karena cakupannya yang terlalu luas. Dalam konteks Indonesia, putusan MK telah menegaskan bahwa proses pembentukan dengan metode ini harus tetap menjamin partisipasi yang bermakna. UU Cipta Kerja membawa implikasi signifikan terhadap sistem hukum di Indonesia. Pertama, ia mengubah banyak undang-undang sektoral yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum jika tidak diimplementasikan dengan hati-hati. Yang kedua, putusan MK yang menyatakan inkonstitusional bersyarat menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk asas keterbukaan dan partisipasi. Putusan ini menjadi preseden penting bagi proses legislasi di masa depan, menegaskan bahwa kualitas proses sama pentingnya dengan substansi. Ini juga menunjukkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi yang mengoreksi penyimpangan dalam proses pembentukan undang-undang. Nah, kemudian secara sosial dan ekonomi, dampak UU Cipta Kerja masih menjadi perdebatan. Data investasi memang menunjukkan peningkatan, namun pertanyaan besar tetap pada apakah peningkatan ini berkorelasi langsung dengan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan peningkatan kesejahteraan buruh. Kritik dari Serikat Buruh menunjukkan bahwa kekhawatiran akan fleksibilitas kerja dan perubahan pesangon masih menjadi isu utama. Di sisi lain, pemerintah dan pengusaha berargumen bahwa UU ini adalah langkah jangka panjang untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi yang pada akhirnya akan menguntungkan semua pihak. Proyeksi dampak jangka panjang yang sangat bergantung pada implementasi, pengawasan, dan respon terhadap kritik yang ada. Kemudian dalam menganalisis UU Cipta Kerja, kami menggunakan beberapa metode interpretasi dan konstruksi hukum. Misalnya interpretasi sistematis untuk melihat bagaimana UU ini berinteraksi dengan undang-undang lain dan sistem hukum secara keseluruhan. Kemudian interpretasi historis untuk memahami latar belakang dan tujuan pembentukannya. Kemudian ada interpretasi teleologis untuk melihat tujuan akhir yang ingin dicapai oleh undang-undang ini. Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi, metode konstruksi hukum sebagai analogi
dan penghalusan hukum juga relevan untuk memahami bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan asas-asas hukum dalam konteks baru. Analisis kami berupaya menghindari asumsi subjektif dan berpegang teguh pada penalaran hukum yang logis dan didukung oleh teori-teori hukum. Demikianlah analisis hukum dan dampak dari UU Cipta Kerja. Selanjutnya, rekan saya akan menyampaikan kesimpulan pernyataan sikap kelompok kami dan rekomendasi. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Vira Apriliandini. Nah, setelah mendengarkan berbagai perspektif dan analisis mendalam, kini saatnya kita menarik benang merah dan merumuskan kesimpulan serta pernyataan sikap kelompok kami terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi secara ringkas, UU Cipta Kerja hadir dengan tujuan mulia untuk menyederhanakan regulasi, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Dari sisi pemerintah dan pengusaha, UU ini dianggap sebagai solusi untuk mengatasi birokrasi yang berbelit dan meningkatkan daya saing ekonomi. Namun di sisi lain, UU ini juga menuai kritik tajam, terutama dari kalangan buruh dan aktivis lingkungan yang mengkhawatirkan dampak negatif terhadap hak-hak pekerja, pelindungan lingkungan, serta proses pembentukan undang-undang yang dianggap tidak partisipatif. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan inkonstitusional bersyarat menjadi bukti adanya cacat dalam proses legislasi. Lalu berdasarkan analisis hukum yang komprehensif dan didukung oleh logika hukum serta metode interpretasi yang relevan, kelompok kami menyatakan sikap bahwa Undang-Undang Cipta Kerja meskipun memiliki tujuan yang baik dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, namun proses pembentukannya yang cacat formil dan beberapa substansinya yang berpotensi merugikan hak-hak dasar masyarakat, khususnya buruh dan lingkungan, memerlukan perbaikan yang fundamental dan partisipasi publik yang bermakna. Kami meyakini bahwa pembangunan ekonomi harus sejalan dengan pelindungan hak asasi manusia dan keberlanjutan lingkungan, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap proses pembentukan kebijakan. Untuk itu, kami memiliki beberapa rekomendasi. Seperti yang pertama, kami merekomendasikan agar pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan perbaikan UU Cipta Kerja secara menyeluruh, melibatkan partisipasi publik yang bermakna dari seluruh pemangku kepentingan, dan memastikan bahwa setiap perubahan regulasi tidak mengorbankan hak-hak dasar masyarakat dan pelindungan lingkungan. Proses legislasi harus transparan, akuntabel, dan partisipatif. Lalu yang kedua, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal implementasi UU Cipta Kerja, meningkatkan pemahaman hukum, dan aktif menyuarakan aspirasi serta kritik konstruktif. Partisipasi aktif masyarakat adalah pilar penting dalam menjaga checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Semoga analisis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan memicu diskusi yang konstruktif. Terima kasih atas perhatiannya.